Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Huri Suhendri MPD selaku dosen mata kuliah seminar proposal. Saya di sini mohon izin untuk memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 8 SMP. Sebelumnya, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rani Indah Syafitri dengan nomor NPM 202213500237 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pertama-tama yaitu latar belakang diambilnya judul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 8 SMP. Kemampuan berpikir kritis siswa merupakan keterampilan yang penting dan perlu dikembangkan dalam pembelajaran saat ini. Namun di SMP Islam Arafah, proses pembelajaran matematika masih bersifat konvensional atau masih menggunakan model pembelajaran berbasis TCL atau Teacher Centered Learning, yaitu dengan proses pembelajaran yang masih berpusat pada guru mata pelajaran. Model pembelajaran itu mengakibatkan nilai rata-rata matematika siswa hanya mencapai 66 dari KKM-nya yaitu 70. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran belum optimal. Maka dari itu diperlukan model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas berpikir dan pemecahan masalah. Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dianggap tepat karena berpusat pada masalah dan dimulai dari masalah nyata, sehingga dapat melatih kemampuan berpikir kritis siswa serta dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika pada siswa. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 8 SMP Islam Arafah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan model pembelajaran Problem Based Learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 8 SMP Islam Arafah, Kecamatan Megamendung. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematika dibandingkan dengan metode pembelajaran sebelumnya, yaitu metode pembelajaran konvensional. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis yaitu menambah referensi tentang efektivitas PBL dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu bagi guru, bagi sekolah, bagi siswa, dan bagi peneliti lain. Baik, untuk yang pertama yaitu manfaat bagi guru adalah sebagai alternatif model pembelajaran aktif, dan untuk sekolah manfaatnya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Untuk siswa itu manfaatnya yaitu lebih aktif, kritis, dan percaya diri. Dan untuk peneliti lain yaitu sebagai bahan referensi penelitian lanjutan. Adapun landasan teori dari penelitian ini yaitu kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan penting yang termasuk dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skills, atau biasa disingkat dengan istilah HOTS. Menurut Agus dan Purnama pada tahun 2022, berpikir kritis matematika adalah kemampuan menganalisis dan mengevaluasi permasalahan secara logis untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat. Adapun menurut Tiara pada tahun 2024 dalam jurnalnya yang berjudul Menggali Potensi Problem Based Learning, PBL menekankan agar siswa belajar melalui penyelesaian masalah nyata, sehingga bukan hanya menghafal tetapi membangun pemahaman melalui proses dialektis dan penseledikan.
Adapun langkah-langkah utama dalam problem based learning atau PBL meliputi yang pertama yaitu orientasi pada masalah. Kemudian yang kedua adalah penyelidikan mandiri atau berkelompok. Yang ketiga yaitu penyajian hasil serta refleksi dan evaluasi. Melalui tahapan ini, siswa belajar aktif, mandiri, dan mampu mengaitkan konsep dengan kehidupan nyata. Yang relevan oleh Trisna Rukmana pada tahun 2022 serta Zainuddin dan kawan-kawan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa penerapan PBL ini mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa secara signifikan. Maka berpikir dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pembelajaran konvensional menggunakan metode pembelajaran TCL membuat siswa pasif dan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Dan yang kedua yaitu penerapan model pembelajaran PBL yang akan diteliti pada kesempatan kali ini, yaitu membuat masalah nyata, diskusi, dan analisis. Diharapkan siswa akan aktif dan lebih kritis dari model pembelajaran yang sebelumnya. Dengan demikian, penerapan model pembelajaran PBL ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Mengapa? Karena prosesnya mendorong siswa untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan hipotesis, mengumpulkan serta menganalisis informasi secara relevan, mengevaluasi alternatif solusi, dan menyimpulkan hasil berdasarkan bukti yang logis. Hipotesisnya yaitu terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran problem based learning PBL terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 8 SMP. Untuk tempat dan waktu penelitian, tempatnya yaitu di SMP Islam Arafah, Kecamatan Megamendung, Bogor, dan waktunya itu akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan Juni tahun ajaran 2025-2026. Adapun metode penelitian, yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif berupa metode kuasi eksperimental. Yang dimaksud dengan metode kuasi eksperimental yaitu menurut Sari dan Lestari pada tahun 2021, metode kuasi eksperimen bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan terhadap variabel lain, namun tanpa pengacakan atau randomisasi subjek secara penuh. Yang kedua yaitu desain penelitian. Desain penelitian non-equivalent control group. Di sini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok eksperimen dan kelompok yang kedua yaitu kelompok kontrol. Adapun perlakuannya yaitu O1. O1 ini adalah pretest sebelum diberlakukannya model pembelajaran yang baru. Jadi siswa tersebut masih diajarkan menggunakan model pembelajaran yang lama atau model pembelajaran konvensional. Baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol juga sama mengerjakan soal yang sama. Adapun perlakuan bagi kelompok eksperimen berbeda dengan perlakuan kepada kelompok kontrol, karena kelompok eksperimen ini diberikan perlakuan X, yaitu diberikan model pembelajaran yang baru yaitu problem based learning atau PBL, sedangkan kelompok kontrol ini tidak diberikan perlakuan model pembelajaran yang baru, jadi masih menjalankan atau melakukan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran konvensional atau yang lama. Adapun post-testnya O3 ini yaitu post-test yang dilaksanakan oleh kelompok eksperimen setelah diberikannya perlakuan model pembelajaran yang baru atau PBL. Adapun O4 ini adalah post-test dengan soal yang sama dengan kelompok eksperimen, hanya saja dia masih menggunakan model pembelajaran yang lama atau konvensional. Jadi tidak diberlakukan model pembelajaran yang baru. Baru di sini nanti akan terjadi perbandingan apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara siswa dan siswi yang diberikan perlakuan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan siswa dan siswi yang masih menggunakan model pembelajaran konvensional atau TCL, Teacher Centered Learning. Adapun populasi yaitu terdiri dari dua rombongan belajar atau rombel. Yang pertama yaitu kelas 8 putra dan yang kedua yaitu kelas 8 putri.
Kelas 8 putra terdiri dari 29 siswa dan kelas 8 putri terdiri dari 12 siswa. Kedua rombel tersebut berjumlah 41 siswa dan siswi. Adapun sampel yang akan digunakan yaitu sebanyak 24 siswa dan siswi SMP Islam Arafah yang terdiri masing-masing 12 siswa kelas 8 putra dan 12 siswi kelas 8 putri. Adapun variabel penelitian ini terdiri dari variabel X dan Y. Adapun variabel X-nya yaitu model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan variabel Y yaitu kemampuan berpikir kritis. Adapun instrumen dan analisis data, yang pertama yaitu instrumen yang terdiri dari tes esai berjumlah 10 soal berdasarkan indikator berpikir kritis, yaitu tingkat berpikir kritis termasuk dalam golongan C4 sampai C6. Dan yang kedua yaitu uji instrumennya, yang pertama yaitu uji tingkat kesukaran yang terkategorikan sedang, dan yang kedua yaitu uji validitas menggunakan produk momen, dan yang ketiga yaitu uji reliabilitas menggunakan alpha crunch batch yang setelah diuji menghasilkan 0,796 dan termasuk kategori tinggi. Adapun analisis data, yang pertama itu uji normalitas menggunakan uji Lilliefors, yang kedua yaitu uji homogenitas menggunakan Fisher test, dan yang ketiga itu uji hipotesis menggunakan t-test. Adapun hipotesis statistik yang akan diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 sama dengan M1 kurang dari sama dengan M2. H1 sama dengan M1 lebih besar dari M2. Keterangannya, H0 berpikir kritis matematika peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran PBL kurang dari atau sama dengan peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran TCL. H1 berpikir kritis matematika peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran PBL lebih tinggi dari peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran TCL. Penutupnya yaitu PBL diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 8 SMP Islam Arafah Kecamatan Megamendung. Hasil penelitian ini akan menjadi masukan bagi guru mata pelajaran dan sekolah untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran matematika. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.